Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 pengantar mekanika tanah. Seperti biasa, nanti bahan kuliah ada di Google Classroom, jadi sambil memperhatikan video, lebih baik kamu memperhatikan juga bahannya. Nanti ada hal-hal yang nggak perlu saya bacain semuanya, silakan dibaca sendiri. Saya jelaskan hal yang penting saja di sini. Kita masuk ke sifat-sifat tanah. Jadi sifat-sifat tanah yang diukur dalam bidang mekanika tanah dapat dibagi dua golongan. Satu, sifat yang memberikan gambaran secara garis besar tentang perilaku tanah. Misalnya berat satuan atau berat jenis, kadar airnya, dan ukuran butir. Sifat ini nggak dipakai langsung pada perencanaan atau desain, tapi informasi ini sangat berguna. Yang kedua, sifat-sifat yang diperlukan untuk desain, seperti kekuatan geser, kompresibilitas, dan permeabilitas. Tanah berbutir kasar dan halus. Untuk keperluan geoteknik, tanah biasanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu tanah berbutir kasar, yaitu kerikilan pasir, dan tanah berbutir halus, misalnya lanau dan lempung. Kamu bisa lihat di tabel ini, tanah berbutir kasar atau tanah tidak berkohesi, ukurannya itu kerikil di bawah 60 mm. Kalau pasir, kasar di bawah 2 mm, sedang 0,6, halus 0,2. Kalau lanau dan lempung, lanau di bawah 0,06 mm ukurannya dan lempung di bawah sama dengan 0,002 mm. Ukuran butir ini menurut milimeter semuanya, tapi perhatikan lagi panduan ukuran butiran menurut lembaga-lembaga yang ada. Lain lembaga nanti lain batasan yang dibuat. Besarnya butir tanah biasanya digambarkan pada grafik distribusi ukuran butiran seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Biasanya tanah terdiri dari butir-butir yang termasuk beberapa golongan, misalnya kerikil berpasir, pasir berlanau, dan lain. Tanah yang ukuran butirnya dibagi rata antara yang besar sampai yang kecil, itu dikatakan tanah bergradasi baik atau well-graded soil. Tanah yang ada kekurangan atau kelebihan salah satu ukuran butiran tertentu, maka dikatakan tanah bergradasi buruk, poorly graded. Nah, ini tanah gradasi baik dan buruk itu berdasarkan gradasinya, berdasarkan pembagian distribusi ukuran butirannya. Bukan tanah baik atau tanah buruk. Nah, itu tergantung apa? Itu tergantung sama pemakaian. Ya, kalau kita perlukan gradasi, maka ada tanah bergradasi baik. Kalau kita menggunakan tanah bergradasi buruk mungkin tidak sesuai gitu. Kalau besar butirnya semua hampir sama, maka dipakai istilah bergradasi seragam atau uniformly graded soil. Perilaku tanah kasar, kerikilan pasir itu bergantung langsung pada ukuran butir. Jadi nggak perlu keterangan lain untuk penilaian atau klasifikasi tanah. Lain halnya dengan tanah berbutir halus, karena sifat-sifat tanah halus secara langsung tidak berhubungan erat dengan ukuran butir, maka sifat lanau dan lempung lebih bergantung pada komposisi zat mineral daripada ukuran butirnya. Karena itu pada tanah berbutir halus, penentuan ukuran butirnya nggak terlalu penting. Yang lebih penting adalah kita tentukan sifat yang disebut batas-batas plastisitas. Karena angka-angka ini memberikan petunjuk yang lebih baik mengenai sifat-sifatnya daripada ukuran butirnya. Batas-batas ini disebut batas-batas Atterberg. Batas-batas Atterberg. Atterberg itu seorang ahli mekanika tanah ya. Apabila tanah berbutir halus mengandung mineral lempung, maka tanah tersebut dapat diremas-remas atau remolded tanpa menimbulkan retakan. Sifat kohesif ini disebabkan karena adanya air yang terserap atau adsorbed water di sekeliling permukaan dari partikel lempung. Pada tahun 1900-an, seorang ilmuwan dari Swedia bernama Atterberg mengembangkan suatu metode untuk menjelaskan sifat konsistensi tanah berbutir halus pada kadar air yang bervariasi. Kalau kadar airnya sangat tinggi, campuran tanah dan air akan menjadi sangat lembek seperti cairan. Karena itu, atas dasar air yang dikandung tanah dapat dipisahkan ke dalam 4 keadaan dasar, yaitu padat, semi padat, plastis, dan cair. Seperti kita bisa lihat di gambar ini, ada bagian atasnya ada padat, semi padat, plastis, dan cair. Nah, di antara bagian-bagian tersebut itu ada batas. Antara padat dan semi padat adalah batas susut, semi padat dan plastis batas plastis, plastis dan cair adalah batas cair. Jadi dari kiri ke kanan itu kadar airnya bertambah. Kadar air dalam persen itu apa? Itu adalah kondisi di mana terjadi transisi dari keadaan padat atau beku atau solid ke keadaan semi padat atau semi plastis. Itu adalah batas susut atau shrinkage limit.
Kadar air di mana transisi dari keadaan semi padat atau semi plastis ke keadaan plastis terjadi dinamakan batas plastis atau plastic limit. Dan dari keadaan plastis ke keadaan cair dinamakan batas cair atau liquid limit. Nah, batas-batas inilah disebut batas-batas Atterberg. Batas cair, kita bahas yang pertama sekali. Dia adalah sebuah batas yang diukur dengan sebuah alat. Alatnya adalah seperti ini. Ini adalah alat di laboratorium. Kita lihat lagi, nah seperti ini. Seperti ini ada semacam pemutar. Di sini ada seperti mangkuk kecil yang akan naik turun sesuai dengan putaran tangan kita. Oke, kita kembali lagi. Nah, skema alat itu digunakan untuk menentukan batas cair. Alat tersebut terdiri dari mangkok kuningan yang bertumpu pada dasar karet yang keras. Mangkok kuningan ini dapat diangkat di dasar karet yang keras. Mangkok kuningan dapat diangkat dan dijatuhkan di alas dasar karet keras tersebut dengan sebuah pengungkit eksentris. Gitu ya. Jadi caranya untuk melakukan uji batas cair, pasta tanah itu diletakkan dalam mangkok kuningan itu. Lalu digores tepat di tengahnya dengan menggunakan alat penggores standar. Harus alat penggores standar. Ini seperti gambar 29B yang ini. Nah, ini penggoresnya. Ini penampangnya. Jadi ini enggak bentuknya hampir segitiga. Jadi kita jalankan alat pemutar, mangkok kemudian dinaik turunkan dari ketinggian 0,3937 inci atau 10 mm. Kadar air dalam persen dari tanah yang dibutuhkan untuk menutup goresan yang berjarak 0,5 inci atau 12,7 mm sepanjang dasar contoh tanah dalam mangkok tersebut sesudah 25 pukulan itu adalah batas cairnya. Ya, jadi batas cair itulah sebenarnya sebuah nilai kadar air. Kadar air ketika kita putar alatnya itu berhasil menutup goresan yang sudah kita buat di awal sesudah 25 kali. Nah, ya, ini yang C, ini pertama kali kita gores. Kemudian ini yang setelah kita hentak-hentakan. Jadi tanahnya ini hampir bersatu kembali setelah 25 pukulan. Ya. Nah, untuk mengatur kadar air dari tanah yang bersangkutan agar dipenuhi persyaratan di atas ternyata sangat sulit. Jadi ketika kamu putar 25 kali belum tentu itu ketemu, ya kan? Tapi tetap dicatat. Misalnya ketika dia sudah bertemu itu 23 kali, ya sudah, catat 23 kali. Kemudian ada lagi 27 kali. Nanti akan ada interpolasi. Kita akan menemukan pada kadar air mana 25 kali pukulan dapat menutup celah tadi. Jadi lebih baik dilakukan uji batas cair itu paling sedikit 4 kali pada tanah yang sama tapi pada kadar air yang berbeda, sehingga jumlah pukulan N yang dibutuhkan untuk menutup goresan bervariasi antara 15 dan 35. Kadar air dari tanah dalam persen dan jumlah pukulan untuk masing-masing uji digambarkan di atas kertas grafik semilog. Nah, ini dia. Contohnya kita sudah 4 kali percobaan, jumlah pukulan yang sudah berhasil menutup semua celah goresan tadi itu dilukiskan, digambarkan di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat. Nanti diambillah di mana 25. Nah, di sini batas cair, inilah batas cairnya. Kadar air berapa persen itulah batas cairnya. Kalau di percobaan yang digambar ini batas cairnya 42. Hubungan antara kadar air dan log N dapat dianggap sebagai suatu garis lurus. Garis lurus tersebut dinamakan sebagai kurva aliran atau flow curve. Kadar air yang bersesuaian dengan N sama dengan 25 yang ditentukan dari kurva aliran adalah batas cair dari tanah yang bersangkutan. Kemiringan dari garis aliran atau flow line didefinisikan sebagai indeks aliran atau flow index dan dapat dituliskan sebagai, nah ini dia. Indeks alirannya IF sama dengan W1 kurang W2 per log N2 per N1, di mana IF indeks aliran, W1 kadar air dari tanah yang bersesuaian dengan jumlah pukulan NT, N1 nih ya. W2 kadar air dalam persen dari tanah yang bersesuaian dengan jumlah pukulan N2. Jadi persamaan garis aliran dapat dituliskan dalam bentuk umum sebagai berikut: W sama dengan minus IF kali log N tambah C. Atas dasar hasil analisis dari beberapa uji batas cair, US Waterways Experiment Station, Vicksburg, Mississippi 1949 mengajukan suatu persamaan empiris untuk menentukan batas cair, yaitu LL atau liquid limit, yaitu batas cair adalah WN
WN itu adalah kadar air di mana untuk menutup dasar goresan dari contoh tanah dibutuhkan pukulan sebanyak N. N-nya adalah jumlah pukulan yang dibutuhkan untuk menutup goresan selebar 0,5 inci dipangkatkan dengan tangen beta. Tangen beta adalah 0,121. Tapi nggak semua tanah punya harga tangen beta 0,121. Jadi kalau kamu melakukan percobaan, mau tahu langsung batas cairnya, gunakan rumus ini 231. Nah, tabel-tabel ini bisa digunakan. Harga-harga N per 25 pangkat 0,121 ini. Contohnya kalau pukulannya 20, maka N per 25 pangkat 0,121 adalah 0,973. Nanti 0,973 ini menggantikan ruas ini di persamaan ini. Tinggal dikalikan sama WN-nya saja, langsung mendapatkan LL. Dan ini contoh harga-harga batas Atterberg untuk mineral lempung. Kalau Mont Morillonite itu batas cairnya 100 sampai 900, batas pasinya 50 sampai 100, dan batas susutnya atau batas kerutnya 8,5 sampai 15 dan lain-lain. Silahkan lihat sendiri. Yang kedua ada batas plastis. Batas plastis adalah kadar air dalam persen di mana tanah kalau digulung sampai dengan diameter 1/8 inci atau 3,2 mm jadi retak dia. Batas plastis adalah batas terendah dari tingkat keplastisan suatu tanah. Ya. Cara pengujiannya adalah sangat sederhana, yaitu menggulung massa tanah berukuran elipsoida dengan telapak tangan di atas kaca datar. Elipsoida itu berarti berbentuk lengkung dia ya. Indeks plastisitas atau plasticity index PI adalah perbedaan antara batas cair dan batas plastis suatu tanah, atau rumusnya PI sama dengan LL kurang PL. Sebelumnya kan sudah kita cari LL ya. PL inilah yang dicari di sini atau batas plastis. Ya, dengan ini. Ada aliran sendiri, tanahnya digulung sampai retak ya. Nah, dicarilah kadar airnya berapa, itulah dia PL. Nah, setelah PL ada yang namanya PI. PI masukkan saja berapa LL, berapa PL, dapatlah nilai PI. Nah, ini silakan baca sendiri. Uji batas susut dilakukan di laboratorium dengan menggunakan mangkok porselin, diameternya sekian dan tinggi sekian. Bagian dalam mangkok dilapisi dengan vaselin atau petroleum jelly, lalu diisi dengan tanah basah sampai penuh. Permukaan tanah dalam mangkok lalu diratakan dengan menggunakan penggaris bersisi lurus sehingga permukaan tanah tersebut menjadi sama tinggi dengan sisi mangkok. Nah, jadi ada ukuran tertentu dia. Berat tanah basah di dalam mangkok ditentukan. Jadi tanah dalam mangkok itu dikeringkan dalam oven. Volume dari contoh tanah yang telah dikeringkan ditentukan dengan cara menggunakan air raksa. Volumenya ya. Ini kalau kita masuk lab nih, tapi kita nggak punya lab karena ini khusus lab mekanika tanah ya. Tapi kita hanya cukup tahu karena ini pengantar mekanika tanah. Seperti ditunjukkan pada gambar 213. Mana 213? Kok nggak ada? Nah, ini dia. Definisi batas susut. Oke. Batas susut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. SL atau shrinkage limit. SL sama dengan WI kurang delta W. WI adalah kadar air tanah mula-mula ketika ditempatkan dalam mangkok uji batas susut. Delta W adalah perubahan kadar air. Jadi kadar air mula-mula dikurangi kadar air akhir. Itulah delta W. Tapi untuk mencari SL hanya perlu WI kurang delta W. Walaupun nanti delta W juga perlu W2 atau kadar air akhir. Ini adalah grafik yang menunjukkan definisi batas susut. Ini batas susut, ini batas plastis, dan ini batas cair. Oke, dan ini kadar air kan makin naik. Ya. Ini adalah delta W. Delta W berarti kadar air terakhir sama kadar air awal ketika melakukan batas susut. Itulah delta W. WI-nya adalah di sini. Oke. Selain itu, delta W ini adalah rumusnya juga bisa VI kurang VF kali rho W per M2 kali 100. VI adalah volume contoh tanah basah pada saat permulaan pengujian, yaitu volume mangkoknya sudah tertentu. VF adalah volume tanah kering sesudah dikeringkan dalam oven. Jadi setelah dikeringkan dalam oven, diukurlah volume tanah kering. Rho W adalah kerapatan air. Nah, berapa kerapatan air? Harus ingat. Ini dalam SI, ya. Gram per cm kubik. Kalau dalam kilogram per meter kubik itu Rho W adalah berapa?
1000. Kalau gram per cm kubik itu adalah 1 ya, 1 gram per cm kubik. Jangan lupa lagi. Nah, inilah contoh soal batas susut. Ini kamu pelajari, ini gambar A, ini sebelum pengeringan. Jadi tanahnya itu diratakan di sini, dimasukkan semua. Volume tanah awal VI, masa tanah awal adalah M1. Kemudian setelah pengeringan, ini kan menyusut dia, kadar airnya hilang, jadi tanahnya ini semakin memadat. Volume tanah akhir setelah pengeringan adalah VF dan masa tanahnya M2. Dilakukan uji batas susut pada suatu tanah di mana mineral lempung yang paling dominan dikandungnya adalah ilit. Hasil pengujian yang didapat adalah massa awal 44,6 gram, volume awalnya 16,2 cm kubik, M2 32,8 gram, dan VF-nya atau volume akhir 10,8 cm kubik. Ditanya berapa batas susutnya. Jadi tinggal gunakan saja rumus 2.36. 236 mana? Oh, tidak dijelaskan, tidak saya taruh di sini, tapi langsung di sini aja. 236 ini. Harusnya kan ini rumusnya yang ini. Tapi penyebaran dari WI dan delta W adalah ini. Ini adalah WI. Berat awal itu M1 kurang M2 per M2 kali 100 dikurangi dengan ini adalah delta W. Delta W ini rumus yang ini. Oke. VI kurang VF kali rho W per M2 kali 100. Jadi kita masukkan saja. Ini M1 masa awal, ini masa akhir kali 100. Ini volume awal, ini volume akhir kali dengan rho W 1 bagi dengan M2 atau masa akhir 32,8. Gampang ya. Kalau kita tahu masa awal, masa akhir, volume awal, volume akhir, tinggal masukkan saja rumus ini, langsung dapat 19,5. Kita cek lagi, benar nggak nilai ini masuk ke dalam batas ilit. Kalau di tabel ini, ilit itu batas susutnya adalah 15 sampai 17. Jadi kalau nilai kita di atas atau di luar nilai ini, maka ada kemungkinan salah perhitungan. 15 sampai 17 ya. Kita lihat. Tadi hasilnya adalah 19,5. Ya. Nah, ternyata itu di luar yang ini ya. Tapi pada soal ini masih dianggap masih dalam batas umum untuk ilit. Oke. Tadi batas susut sudah, batas plastis sudah. Sekarang batas cair dan batas plastis. Batas susut ya, tidak ada plastis. Nah, bagan plastisitas. Apa itu bagan plastisitas? Walaupun kita menentukan batas cair dan batas plastis di laboratorium adalah sangat sederhana, batas-batas tersebut dapat memberikan informasi tentang sifat dari tanah kohesif. Maka dari itu, batas cair dan batas plastis telah digunakan secara ekstensif oleh para ahli teknik sipil untuk menentukan korelasi dari beberapa parameter tanah fiksis dan juga untuk mengidentifikasi tanah. Casagran tahun 1932 telah mempelajari hubungan antara indeks plastis dan batas cair dari bermacam-macam tanah asli. Berdasarkan hasil-hasil pengujian tersebut, Casagran mengusulkan suatu bagan plastisitas seperti ditunjukkan oleh gambar 2.19. Ini adalah bagan plastisitas ya. Sumbu X adalah batas cair dan sumbu Y adalah indeks plastisitas. Ini bukan batas plastis tapi indeks plastisitas yang didapatkan dari rumus yang ada di pembahasan sebelumnya. Oke, kalau dihubungkan batas cair sama indeks plastisitas suatu tanah, maka bisa digambar seperti ini. Ada garis A, ada garis U. Ya, kenapa beda? Kita lihat. Hal yang paling penting dalam bagan tersebut adalah garis empiris A yang diberikan dengan persamaan PI sama 0,73 kali LL kurang 20. Ini. Garis empiris A memisahkan tanah lempung anorganik dari tanah lanau anorganik. Nah, jadi kalau di bawah garis A ini adalah lanau anorganik. Ya. Kalau yang di atas dengan kompresibilitas tinggi dan lempung organik, kalau di bawah lanau anorganik dengan kompresibilitas sedang atau lanau organik. Tanah lempung anorganik terletak di atas garis A dan lanau anorganik di bawah garis A. Tanah lanau anorganik dengan kemampuan memampat sedang di bawah garis A dengan LL antara 30 sampai 50. Nah, 30 50. Maka inilah dia
Kalau nilainya jatuh di sini, berarti tanah itu lanau anorganik dengan kompresibilitas sedang dan lanau organik. Tanah lempung organik atau organic clay berada di dalam daerah yang sama seperti tanah lanau anorganik dengan kemampuan memapar tinggi atau di bawah garis A dengan LL lebih besar daripada 50. Ini ya, lebih besar daripada 50 sebelah sini semua. Keterangan diberikan dalam bagan plastisitas adalah sangat berguna karena bagan tersebut merupakan dasar dalam pengelompokan tanah berbutir halus dengan sistem USCS. Oke, dari gambar 219 tadi terlihat bahwa ada satu garis di atas garis A yang dinamakan garis U. Garis U adalah batas atas perkiraan dari hubungan antara indeks plastisitas dan batas cair untuk semua tanah yang telah ditemukan selama ini. Persamaan garis U rumusnya adalah 0,9 kali LL kurang 8. Pemakaian yang lain dari garis A dan garis U adalah untuk menentukan batas susut tanah seperti telah disarankan oleh Casagran, bahwa bila indeks plastisitas dan batas cair suatu tanah diketahui, maka batas susut tanah di utara dapat ditentukan secara kira-kira. Nah, yang bagian bawah ini boleh diabaikan karena kita nggak pelajari lebih lanjut. Sekian pertemuan 6, belajar di rumah, pelajari contoh soal, sampai jumpa di ujian akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.